Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada yang sedang mendengarkan podcast ini. Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya. Amin. Nah, teman-teman kembali lagi bersama saya Salsabila Putri Deska atau teman-teman semuanya biar lebih akrab bisa panggil saya Caca di PodMed, Podcast Matematika, yang dimana PodMed ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Hubungan Masyarakat yang berkolaborasi dengan Divisi Komunikasi dan Informasi, serta dengan Divisi Riset dan Teknologi. Nah, teman-teman semua, di PodMed ini kita akan membahas tentang seputar dunia kampus, baik itu di dalam perkuliahan maupun itu di luar dunia perkuliahan. Baik itu tentang organisasi, pengalaman-pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja di PodMed ini kita tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu alumni dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Gandhi, yaitu Bang Refki. Halo, bisa kita sapa dulu Bang Refkinya. Halo, Assalamualaikum Bang Refki. Halo, Waalaikumsalam Caca. Gimana nih Bang? Ya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bang, sekarang soalnya lagi pandemi kita cuma bisa bertemu di Zoom meeting gini ya Bang. Iya, ya Alhamdulillah masih diberikan kesempatan ya. Iya nih Bang. Nah, kalau sebelumnya Abang sekarang lagi sibukannya apa aja sih Bang? Lagi sibuk ya? Kalau kesibukan sekarang ya, memang sepertinya Abang pekerja dalam sehari-harinya dan juga di wedding organizer, terus di hobi olahraga sih, itu aja. Kalau kerjaan mungkin memang melenceng, tapi sepertinya bisa membuat kita mendukung Kampus Merdeka programnya. Wah, keren nih Bang. Merdeka Belajar. Keren banget nih Bang, aktif banget ya Bang, produktif sekali Bang. Terus ya, Alhamdulillah. Kan di sini Caca kan sebagai ini kan Bang, kalau belum tahu Caca itu sebenarnya adalah maba nih Bang, maru di Pendidikan Matematika. Jadi kita belum pernah ketemu, belum pernah kenal nih Bang. Jadi Caca mau udah Bang dengar kisah Abang nih, sekilas kisah Abang selama kuliah hari itu, baik itu tentang organisasi Abang, tentang pengalaman Abang apapun itu. Boleh dong Bang diceritain sekilas aja. Ya, sebelumnya salam kenal ya buat Caca, mungkin belum pernah ketemu sama Abang. Abang tuh lulus tahun 2019, tanggal 6 November. Waktu itu sebagai alumni sudah ya, angkatan 2015 Abang. Jadi waktu itu pertama kali masuk Unja melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, Abang nggak lulus. Lanjut Abang tes lagi nih jalur UMB kan, namun Abang memilih matematika PGMIPAU. Pendidikan Matematika PGMIPAU, tapi di satu sisi Abang juga masih ingin sekolah kedinasan. Kala itu Abang nggak lulus ya di salah satu kedinasan, yaitu STAN. Oh iya. Ini akuntansi negara. Nah, gagal. Namun Abang coba jalani di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini setahun, dan ternyata Alhamdulillah waktu itu sebenarnya di semester 1 sudah sempat ngedown sih, karena pertama kali dapat IP itu langsung ada yang C plus atau C ya, itu kalkulus 1 pokoknya. Nah, jadi IP anjlok gara-gara itu di angka 3,41. Nah, lanjut Abang sampai semester 2 dijalanin, Alhamdulillah meningkat ya kan di 3,8 sekian gitu, cuma lupa. Terus tahun kedua Abang mau coba lagi nih STAN, ternyata Abang nggak lulus lagi. Dan Abang Alhamdulillah diluluskan di beasiswa Tanutu Foundation. Wah, keren nih Bang. Ya, jadi kan itu sama tuh, gratis juga kuliahnya sampai semester 8. Dan Abang pertimbangin, cocok, kayaknya adalah mungkin ini jalannya ya kan. Tahun depannya Abang nggak coba lagi di STAN, karena di Tanutu udah dapat uang saku, kemudian biaya semester lunas, terus juga ada pengembangan soft skill-nya juga di sana. Nah, selain itu, nih jadi cerita dulu ya, apa ya? Iya, Bang, cerita aja. Perjalanan kampus dari semester 3 itu mulai
masuki dunia organisasi. Abang jadi Bupati HMJ PMIPA waktu itu. Sekarang udah dihapuskan, jurusan udah nggak ada lagi. Pasca jadi Bupati HMJ PMIPA, sembari itu abang juga diamanahkan sebagai ketua angkatan di Tanuto Scholars-nya, angkatan 2016. Kemudian lanjut lagi abang jadi ketua BEM FK. Nah, namun sembari waktu berjalan itu juga banyak sih mencicipi uang kampus, jadi bisa jalan-jalan. Itu nikmat sih jadinya. Jadi kalau mahasiswa itu jangan fokus pada kuliah aja sih, karena hal-hal yang kita dapatkan di organisasi itu nggak kita dapatkan di bangku perkuliahan, dan itu sangat berguna ketika kita memasuki dunia nyata, maksudnya luar dari kampus ya, dunia pekerjaan ataupun dunia kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Mulai dari kepercayaan diri kita, mental, dan pola pikir itu akan terbentuk di sana. Dan pokoknya bisa memanfaatkan apa yang kita lihat, situasi yang kita baca. Terus sampai akhirnya, ini sampai kisah sampai tamat kuliah atau langsung sampai kerja nih? Pokoknya cerita gimana nih? Cerita sampai nggak apa-apa ya, lanjut gimana aja ya. Sisanya ya. Jadi abang masih kuliah itu, alhamdulillah semenjak semester 3 itu abang nggak minta lagi sama orang tua, karena UKT-nya kan lumayan 5 juta waktu itu. Tapi karena bebas dari Tanuto ya alhamdulillah, makanya abang bisa bertahan menggunakan uang saku, sama abang juga ngajar privat waktu itu. Ngajar privat. Apalagi waktu semester 7 sambil menjabat ketua BEM, abang juga ngajar privat sambil PPL. Jadi pergi dari rumah ini jam 6, kan tinggal di Mendalu. Terus dapat PPL-nya tuh di SMP 1 Kota Jambi. Itu dari ujung ke ujung. Dan pergi jam 6 pagi, balik itu jam 9 malam. Karena PPL kan full day school, kemudian lanjut ngajar sampai maghrib, istirahat, sholat di masjid, lanjut habis maghrib nih sampai jam setengah 9 malam, terus OTW pulangnya tuh jam 9, sampai di rumah. Itu yang full, bener-bener padat. Tapi banyak suka. Walaupun capek gitu, tetap itu ya bang, banyak produktif, tetap keren gitu. Iya, kalau masalah capek, aku tuh ada pernah mendengar kalimat capek itu hanya sebuah perasaan. Ketika kita mensugesti diri kita nggak capek, ya capek itu akan hilang. Karena kita disuruh istirahat aja diri kita siang ataupun kapan kita mau tidur, itu toh malam kita juga dapat tidur kok. Kita dapat istirahat, ngecas diri kita lagi gitu kan. Besoknya bakal kembali lagi. Buktinya banyak orang-orang hebat di sana yang tidurnya 3-5 jam untuk satu malam. Bahkan 2-3 jam aja udah cukup untuk orang-orang yang udah luar biasa gitu. Karena waktu di kampus pun sudah abang coba, memang kegiatan kita semakin produktif dan semakin padat, banyak yang kita lalui. Namun memang kesehatan perlu dijaga, karena tipe diri abang sendiri memang nggak bisa, namanya nggak tidur satu malam gitu kan, pasti sakit paginya. Udah 3 kali itu waktu di kampus abang coba nggak tidur, sakit, demam paginya. Jadi abang minimal tidur jam 4, kadang sejam aja tidur tuh. Apalagi kalau ada acara di Balairung itu kan, dari kegiatan BEM, karena itu pasti begadang gitu kan. Intinya kita harus kerjainnya juga dengan sepenuh hati ya bang, dengan ikhlas, pasti capek itu bakal hilang gitu kan bang. Mindset kita nanti selalu berpikir positif. Iya bang. Kalau misalnya capek, ngerasain ya? Iya. Walaupun capek, kalau misalnya kita kerjainnya dengan ikhlas, pasti semuanya bakal gak kerasa juga capeknya. Karena kita juga seperti yang ngomong tadi, istirahat juga malamnya gitu kan bang. Betul. Buah kesabarannya itu nanti yang kita petik, kita raih gitu kan. Seharusnya seperti itu. Kayaknya juga kerasa sih bang, kalau misalnya mulai masuk dunia perkuliahan ini tuh kita tuh semakin produktif, semakin sibuk gitu kan bang. Gimana? Benar.
Kalau abang sendiri tuh gimana sih cara bagiinnya bang? Kayak antara organisasi, kan abang sibuk nih, banyak organisasi. Nah, terus tapi abang tuh tetap produktif juga dengan perkuliahan gitu. Gimana sih bang caranya? Kita kan perlu nih saran dari abang gitu, gimana caranya? Ya, kalau abangnya tipenya itu nggak bukan pekerja sendiri, tapi sering bekerja sama. Dan seperti dalam organisasi, kita nggak akan bisa sukseskan suatu kegiatan tanpa adanya kerjasama. Jadi abang terapkan itu dalam kehidupan abang. Mungkin jalan masing-masing orang beda ya, ada yang ambisinya kuat di suatu hal, tapi abang memaksimalkan segala hal. Abang pasti selalu tiap malam atau enggak 2 hari sebelumnya, ataupun sudah ada jadwal, abang pasti catat. Ini besok abang ngelakuin ini seharian dari jam sekian sampai sekian, jam sekian sampai sekian. Memang harus on time, kita konsisten pada diri. Nah, salah satunya ini kayak hari ini kan, sampai besok sore, malam itu udah full gitu. Nah, udah full ya bang jadwalnya? Udah kita sediain, udah kita alokasikan, udah jadwalkan gitu. Kalau masalah ada suatu hal yang mendadak, ya kita kondisional gitu. Minimal kita udah merencanakan, namun kan realisasinya kita nggak bisa memprediksi masa depan gitu ya kan. Ya bang, gitu. Jadi juga lagi mencoba sih bang untuk bisa menyeimbangkan waktu antara perkuliahan kita ngikuti kuliah sama dengan organisasi, karena kan seperti yang abang bilang tadi kan organisasi itu juga penting ya untuk kita mendapatkan relasi, mendapatkan banyak teman, mendapatkan banyak pengalaman di luar sana ya bang. Terus abang benar. Abang juga ceritakan tadi waktu dulu abang pernah dapat C gitu. Emang itu tuh emang harus naik turun dulu ya bang, harus jatuh bangun dulu. Semua perjuangannya harus jatuh bangun gitu ya bang. Iya, waktu itu emang jadi stres gitu sih, sempat stres karena UKT 5 juta, itu kan belum dapat beasiswa. Terus uang jajan lagi, terus kok nilai kayak gini gitu loh. Terus apa sih yang aku gitu kan. Jadi beban sebenarnya, tapi dari hal itu kita bisa mencoba untuk bangkit. Nah, ketika kita bangkit itulah kita merasakan suatu gebrakan yang lebih dari kita sebelumnya gitu loh. Oh iya, keren sih bang. Cukup bisa Caca mengerti untuk dicoba mungkin bang kayak gitu kan. Terus selama ini abang kalau kerja gimana bang? Ya, jadi waktu tamat dari Unja tanggal 6 November waktu itu abang kan masih ngajar privat. Nah tapi sambil nge-Gojek juga, karena mulai Gojek itu dari tahun 2018 akhir sih mulai aktifnya. Emang sih awalnya malu, ya kan? Kita kok Gojek gitu. Tapi lama-kelamaan pede aja, karena memang suatu keharusan. Malu mau minta sama orang tua ya kan. Lebih malu minta sama orang tua ya bang. Iya, apa lo udah S1 kan, ngabisin duit banyak dari kecil loh. Jadi kapan lagi coba. Terus waktu Gojek sih memang orang tua malah sedih kan, udah S1 padahal lihat anaknya hujan-kehujanan, panas-kepanasan. Lagi kalau malam minggu tuh kan, kalau abang tuh hobi buat orang-orang berpikiran yang positif lah tentang abang. Mungkin kalau buat iri ya terserah. Misal abang dapat orderan Gojek nih malam nih, dapat di Solaria, posting malam minggu, duduk di Solaria. Terus habis itu dapat lagi di chat time, abang beli foto lagi ya kan. Kalau orang-orang berpikiran itu abang beli sendiri, padahal abang cuma beliin punya orang, habis itu ngantarin. Kerja ya bang. Itu ngakak sih bener. Jadi abang posting di Instagram, banyak yang komen itu. Aduh. Nah, jadi habis itu iya. Nongkrong. Nah, terus itu sembari Gojek kan ngajar privat juga, ya lumayan lah jadinya sebulan itu. Terakhir abang dapat sekarang kan kerjanya di perbankan. Waktu itu abang sempat dapat orderan dari bandara. Itu salah satu marketing di Bank BCA yang sekarang abang kerja.
Jadi ngobrol, aku S1 Pak, lulusan pendidikan matematika. Terus bisa nggak Pak ya kira-kira masuk bank gitu kan? Coba aja katanya, kan dari lulusan SMA udah bisa daftar kan. Cuman ada skala tingkatannya aja. Jadi abang coba daftar, masukin bahan di BCA, di Mandiri, di BNI, di apa satu lagi ya, BRI, sama Mandiri Syariah. Nah, waktu itu abang panggilan dapat dari BCA duluan, tes online kan, datang tapi pakai laptop gitu, tesnya online, psikotes. Tapi dibilang sebulan ke depan kalau nggak ada kabar, kamu berarti nggak lanjut dari tes ini katanya. Ternyata sembari menunggu, abang dapat panggilan dari Bank Mandiri. Gitu. Mau wawancara, langsung kerja di sana. Kerja di Mandiri sebagai marketing kartu kredit waktu itu. Iya. Jadi sempat jalan 2 bulan, sembari jalan 2 bulan itu abang juga jalanin seleksi dari BCA. Ternyata abang lulus ke tahap wawancara sampai tahap kesehatan. Singkat cerita, sampai bulan kedua abang kerja di Mandiri, hari ini gajian, besoknya abang resign, dan besoknya lagi abang berangkat ke Palembang untuk training customer service di Palembang. Jadi alhamdulillah nggak putus gitu kan kerjanya. Iya, alhamdulillah Bang, bisa mulai habis tamat langsung kerja kayak gitu. Ya alhamdulillah rezekinya sih. Jadi memang seperti tema kita juga kan, peran IPK ya, seberapa pengaruh IPK di dunia pekerjaan. Kalau abang pribadi ya menilai memang IPK itu penting, tapi hanya sebatas syarat administrasi. Setelah dari itu kita berjuang sendiri, yaitu pengalaman lah yang berbicara gitu deh. Ya, seperti kita ikut organisasi tadi, abang banyak, kan tadi abang juga banyak ceritain pengalaman selama di perkuliahan kan Bang. Ya. Jadi yang pengalaman seperti itu yang berguna juga ya Bang, sangat berguna untuk di dunia pekerjaan, bukan hanya IPK saja ya Bang. Benar. Jadi memang saat ini sih posisinya memang melenceng ya dari dunia pendidikan. Cuman apa masih mengikuti perkembangan dunia pendidikan seperti Merdeka Belajar, Kampus Merdeka saat ini. Iya. Terus juga ada privat les juga. Cuman abang handle sih, bantu koordinir gitu. Oh, berarti abang tetap juga ya abang ngajar? Ada tempat les juga untuk anak SD sampai SMA. Oh gitu Bang, jadi walaupun abang kerja di perbankan, usaha kerja bareng sama teman, iya. Dari lulusan pendidikannya tetap jadi ngajar juga Bang, walaupun kerja di perbankan. Ya biar nggak lupa-lupa banget lah ya kan. Iya Bang, karena kan sesuatu hal itu harus kita harus kita ulang supaya kita nggak lupa gitu. Benar. Ya kan? Kayak kita kan notabene-nya lulusan pendidikan matematika, masuk ke dunia perbankan itu real, memang nggak ada matematikanya gitu loh. Jadi abang belajar 2 buku tebal itu waktu training di awal. Emang nggak ada hitung-hitungan, karena memang posisi abang waktu itu customer service. Jadi sampai sekarang sih masih customer service di BCA. Keren sih Bang. Jadi lebih ke ini public speaking, lebih bagaimana menyentuh hati ya, karena senantiasa di hati nasabah gitu. Keren banget Bang. Itu kalau misalnya selama abang ikut itu tuh ada kendala nggak? Kayak selama perkuliahan kan abang harus menyeimbangkan waktu nih antara perkuliahannya sama organisasi, mana abang juga padat kan, organisasinya banyak yang abang ikuti, terus abang juga ada kegiatan yang lain, itu tuh ngerasa beban nggak sih Bang sebenarnya? Sebenarnya kalau masalah beban itu nggak usah dijadikan beban, karena kita mau memaksimalkan setiap mata kuliah itu dikasih kesempatan untuk kehadirannya 75% ya. Masih nggak sampai sekarang. Kalau dulu kan 4 jatah libur dari 16 pertemuan. Nah, mata kuliah yang memang betul-betul nggak mementingkan kehadiran, itu Bang pasti maksimalkan 4 jatahnya, nggak masuk. Jadi dia harus pintar-pintar emang ya Bang, membagi waktu. Iya. Kita harus yang penting
ikhlas gitu. Betul. Yang penting pertemuannya nanti kita pahami tadi belajar apa sih gitu. Makanya tadi butuh kerjasama sama temen tadi yang bilang. Supaya kita nggak ketinggalan juga kan ya Bang. Karena bagaimanapun walaupun kita ada kegiatan di luar, kuliah juga penting gitu. Iya betul. Ya kita mencari ilmu gitu kan Bang. Udah nggak kerasa nih waktunya udah lumayan lama banget nih Bang. Gak kerasa lu ngobrol-ngobrol. Iya, kita ngobrol-ngobrol panjang dari pengalaman Abang tadi, dari mulai Abang dari perjuangannya mau ini kuliah, perjuangannya jatuh bangun, semua pasti semuanya sangat itu sih Bang, ada hikmahnya untuk semuanya. Ada hikmah di balik semuanya ya Bang ya. Iya. Jadi nggak kerasa nih Bang waktunya udah ini. Abang juga habis ini ada itu ya, ada agenda ya Bang katanya tadi. Oh iya. Udah kerja jadwal ya Bang, sampai nanti malam ada. Nah, kalau Sabtu Minggu ini Abang lebih ke wedding organizer kegiatan. Oh. Jadi lampaui batas diri. Jadi kalau Abang itu selalu berpacuan dengan kalimat if you are always trying to be normal, you will never know how be amazing you can be. Nah, jadi kita tuh keluar zona nyaman. Kita coba hal-hal baru. Jadilah berbeda dari orang-orang yang normal lakukan. Kita akan tahu tuh seberapa luar biasanya dari kita. Iya Bang. Ya terus harus mencoba juga hal-hal baru, harus keluar rupanya dari zona nyaman. Iya, kan hidup cuma sekali ya kan. Iya, kita nggak coba ya sekali gitu ya, aja. Kenapa nggak dicoba? Kenapa nggak kita coba? Jangan takut mencoba, betul. Ini kayak Caca, katanya baru pertama kali ya jadi moderator ya. Iya Bang, juga baru. Nah kan harus mencoba, ternyata bisa. Kita nggak tahu tuh. Iya, walaupun harus mencoba semuanya Bang. Baiklah Bang, terima kasih atas semua ceritanya. Caca seru sih Bang, kesel sama Abang kan tadi kan seperti yang Abang tahu kan pertama kali, terus jadi Caca itu sempat grogi kan, takut, terus ternyata Abangnya juga oke gitu, seru gitu. Jadi aja bisa lanjutkan gitu loh Bang. Juga ucapin terima kasih juga nih sama teman-teman matematika yang masih mempercayakan Abang untuk berbagi, untuk sharing ya. Iya Bang. Tentang dunia perkampusan ya. Kasih Abang udah sharing tentang dunia perkampusannya, sudah flashback nih kita tadi dari awal. Gimana Bang, udah flashbacknya? Iya, udah tersampaikan lah. Alhamdulillah ya Bang. Waktunya masih kurang kita ya. Ya kayaknya masih kurang sih Bang. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi nih Bang untuk sharing-sharing lebih banyak ya Bang ya. Makasih Bang ya teman-teman. Iya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Ya, Abang ada ini enggak? Untuk kayak kata-kata gitu untuk teman-teman untuk teman-teman pendengar podcast ini mungkin ya poinnya sama, nggak jauh dari kalimat Abang tadi. Yang penting kita berani mencoba, berani maju agar kita mengetahui potensi dalam diri kita dan kembangkan terus apa yang ada dalam diri. Iya. Ini kita juga jangan takut mencoba, kita harus keluar dari zona nyaman yang teman-teman mungkin saat sekarang masih males-malesan nih, kayaknya masih zaman nih kayak gini, tapi kita harus keluar dari zona nyaman itu, kita harus mencoba hal-hal yang baru ya kan Bang? Ya benar, apalagi nih yang dari kuliah semester 1 ini harus bisa memantau bagaimana ya arah ke depannya, apa peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan, apakah bisa jadi entrepreneur, apakah nanti jadi karyawan di suatu perusahaan, apakah ngajar, dan banyak lagi nantinya. Ya, maka dari itu, dari perkuliahan itu harus dipantau, melihat momen, melihat kesempatan gitu. Ya baik Bang. Terima kasih Bang atas kata-katanya, atas semangatnya semuanya. Kasih ya Bang. Baiklah teman-teman, mungkin segini dulu untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Salam semangat dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.